Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam di atas kampak. Jawab salam biar kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa qarabatihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Rabbana zidna ilman warzuqna fahma. Amin. Allahumma barik lana fi bukurina. Allahumma barik lana fi bukurina. Allahumma barik lana fi bukurina wa subhina hada. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang masih terus bertahan untuk duduk di tempat ini sambil menunggu datangnya waktu syuruk. Tentunya dipersilakan. Silakan mau jider ngaji sambil nyender, mau jidur ngaji sambil tidur, mau jiler ngaji sambil ngiler, silakan. Mau jirol ngaji sambil ngobrol, silakan. Ya. Mau jiweng ngaji sama jiweng ya. Ya silakan juga. Pokoknya kalau ada pengajian di hari Sabtu, hari Minggu, insya Allah pasti ketemu jiweng. Kemarin aja yang nggak ada dia. Kayaknya ada ini mimpin wasit dia kayaknya. Ya benar Pak. Alhamdulillah. Barakallah. Tentunya alhamdulillah kita pada pagi hari ini kita mengambil keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Berkah yang luar biasa habis kita sholat berjamaah dan juga sebelumnya kita melakukan sholat qobliyah subuh yang sunnah muakkadah ya. Artinya sholat sunnah yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW dan Rasulullah tidak pernah meninggalkannya. Jika beliau meninggalkan itu sampai pernah beliau lupa, beliau lakukan atau beliau qadha lah ibaratnya. Beliau lakukan di waktu yang pas pada saat dia bangun atau ingat ya pada saat. Baik bapak-bapak, ibu-ibu saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kali ini saya menyampaikan ya ini mas sebenarnya sederhana. Ya bapak-bapak ibu sudah terbiasalah apa yang dimaksud dengan zikir dan doa. Ya karena zikir dan doa ini kan atau merupakan suatu yang biasa kita lakukan. Ya kita biasa lakukan. Ya sehabis sholat ya apa yang kita lakukan walaupun memang ketika kita mengucapkan salam tengok kanan tengok kiri lalu kemudian boleh kita ngapa-ngapain misalnya buka HP ya silakan, mungkin mau salaman ya silakan, mau pergi juga silakan. Cuma yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau itu duduk ya agak lama lah untuk berzikrullah atau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan disebutkan juga ya di dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 103 itu kan. Fadhkurullaha qiyaman wa qu'uda ya. Terus wa ala junuban ya. Kalau enggak salah gitu ya. Terus kemudian ada juga dalam surat Ali Imran itu yang biasa mungkin kita dengar kali ya. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Nah, terus lanjutannya alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Jelas itu ya. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, waqtilafil laili wan nahari dan pergantian malam dan siang,
Luar biasa ya. Adanya ya ciptaan Allah saja kita bisa melihat keagungan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan ciptaan Allah saja ya kita disuruh senantiasa untuk berpikir tentang makhluk Allah, tapi dilarang untuk berpikir tentang zat Allah. Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatih. Jangan kalian berpikir tentang berpikirlah kalian tentang ciptaan Allah, jangan berpikir tentang zat Allah Subhanahu wa taala. Terus kemudian juga kita juga harus berpikir dengan adanya pergantian malam dan siang. Bayangkan kalau nggak ada malam, nggak ada siang kayak apa? Misalnya kita disiangin terus, nggak bakalan kita tidur-tidur, kerja melulu kali ya. Kita nggak bakalan bisa istirahat gitu. Atau dimalamin terus sama Allah Subhanahu wa taala, mungkin tidur terus kali. Jangan-jangan ya nauzubillah min dzalik ya kita bisa keluyuran kemana-mana gitu ya di malam hari. Ya, terus apalagi kalau seandainya misalnya pas di jam 12 siang ya itu kan jam-jam saat yaitu waktu dhahirah ya, di mana cahayanya itu luar biasa panasnya ya. Orang menghindar gitu. Itu kan coba kalau diberhentikan Allah jam 12 siang, jangan lama-lama deh, 1 jam doang. Waduh, itu lama juga ya. 1 jam aja, 1 jam aja diberhentikan jam 12 siang itu, mungkin mendidih darah kita. Air di sungai juga bakal mendidih. Semua air di gelas juga bakal mendidih, di botol-botol juga mendidih semuanya. Pada pecah, pada meledak kali ya, mendidih. Sebaliknya, jam 12 malam, ya, Allah Subhanahu wa taala berhentikan aja, hentiin 1 jam aja. Mungkin udah kayak apa kita, beku semuanya ya. Jadi batu es, ya, darah kita juga beku. Nah, alhamdulillah, maka mengapa di sini dikatakan ya inna waqtilafil laili wan nahar, dan juga dengan pergantian malam dan siang itu la ayatin, ya ada tanda-tanda kekuasaan Allah, ada tanda-tanda kebesaran Allah. Luar biasa. Ya di sini kita alhamdulillah sebagai umat Islam gitu ya. Alhamdulillah gitu ya. Nah, itu liulil albab, ada tanda-tanda kebesaran Allah hanya bagi orang-orang yang mempunyai akal fikiran. Karena kan albab itu kan mufradnya lub. Lub itu inti otak ya. Ya kita disuruh berpikir mendalam tentang ciptaan Allah dan juga tentang pergantian malam dan siang. Dan setelah kita ya artinya mencari kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, di situ setelah itu kemudian di 191 Allah mengatakan alladzina yadhkuruna, orang-orang ulul albab, orang yang memiliki akal yang baik ya, ulul albab yang mendalam, yang berfikir dengan menggunakan zikirnya. Sinergi antara fikir dan zikir, maka kemudian menyatu secara sinergi menemukan kebesaran Allah dalam penciptaan Allah Subhanahu wa taala di langit dan di bumi. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'uda. Ini belum masuk pada bab ini baru-baru awalnya jadi. Yaitu orang-orang yang senantiasa dengan fi'il mudhari, yang selalu, yang terus menerus dari mulai sekarang sampai terus ya mendekati ajal. Yadhkurunallaha qiyama, dalam keadaan berdiri ya, wa qu'uda, dalam keadaan duduk, wa ala junubin, dan dalam keadaan berbaring. Tetap kita ingat kepada Allah, tetap kita berzikrullah, menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Qiyam waqtu ala junubi wa yatafakkaruna fi khalqis samawati, dan kemudian wa yatafakkaruna, dan mereka berfikir
ya berpikir tentang ciptaan Allah, ya tafakkur fi khalqis samawati wal ard. Terus baru kemudian di situ diiringi dengan doa. Orang-orang ulul albab yang memiliki ulul albab ini atau orang ahli ulul albab itu lalu kemudian berdoa kepada Allah, setelah itu ya artinya menemukan kebesaran Allah, menemukan kekuasaan Allah, langsung dia mengatakan itu doa itu kalau nggak salah surat Al-Imran itu doa ya, Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Ya Tuhan kami, tidaklah kau ciptakan langit dan bumi ini batilan sia-sia. Subhanaka, maha suci engkau, faqina adzabannar, dan maka jauhkanlah kami dari siksaan api neraka. Nah, ini maka penting antara zikir dan doa. Ya. Oke, kita masuk. Ini ada judul kecil ya dalam kitab At-Taj Al-Jami'u lil Usul fi Ahadits Rasul. Sebenarnya kitab ini itu sebenarnya kitab miliknya almarhum Ustadz Fahru Rozi. Ya, terkenal ya, para kenal ya Ustadz Fahru Rozi yang ada di Masjid Raya Kausar. Dia suka bacain. Ini kemudian Ustadz Alim bisa nggak nih menyampaikan kitab ini? Oke, akan saya bahas. Gitu. Lalu dikasih ke saya ini, ada beberapa kitab ke saya. Maka seperti kayak amanat ini. Ya, kayak amanat gitu. Ya, kalau udah amanat tuh kayaknya gak enak gitu kayak kalau nggak di ini. Mudah-mudahan ya manfaat ya terus mengalir kepada almarhum. Ya, seperti dulu juga pernah tuh pada saat pengajian dulu kan ada tuh ya kita ngaji bahasa Arab ya atau terjemah perkata ya. Kalau ngajar dengan Pak Haji Atma ada tamyiz ya Pak Haji Atma. Ya, muridnya itu luar biasa, ada Pak Haji Darto, ada Pak Haji Suripto, ada Pak Haji Atma, ada Pak Haji Fasihul Lisan almarhum ya. Pada waktu itu pernah ngomong ke saya itu kaget ya. Pak Ustadz Halim, pokoknya nanti kalau saya meninggal Bapak yang jadi imam, jadi yang nyolatin saya. Wah, itu saya pada saat beliau meninggal langsung pasti saya lagi sekolah, saya izin langsung lari ke sini jadi imam. Alhamdulillah tuh, ibaratnya udah ketumpuan gitu loh. Ya Allah, pada saat itu saya ngimamin. Alhamdulillah, sempat langsung saya dari sekolah saya minta izin sebentar mau ngimamin sholat untuk almarhum Haji Fasihul Lisan. Iya, itu kan saudara kita juga tuh ya yang luar biasa. Usahanya untuk bisa sholat berjamaah sekalipun dalam kondisi yang sakit ya pada saat itu. Baik, al-faslus tsalitsu fid du'ai wa dzikri akibas sholati. Pasal ketiga tentang doa zikir setelah sholat. Nah, ini banyak ya yang kita biasa baca, ini ada dalilnya sini. Mungkin nanti kita coba lompat-lompat aja ini. An Tsauban radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idzan sarafa min sholatihi istaghfara salasan. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai dari sholatnya, enggak langsung ngacir ya, enggak langsung Allahumma lantas jalan. Tetapi di sini Rasulullah memberikan contoh istaghfara salasan, beristighfar mohon ampun sebanyak 3 kali. Istighfar. Jadi jangan ya habis assalamualaikum langsung ngacir gitu ya. Ya kita husnuzon saja. Jangan-jangan pas lagi ngacir di dalam perjalanan dia baca istighfar, ya kan? Astagfirullah. Mungkin dia lupa, mungkin nutup pintu di rumah. Mungkin kebelet mau ke belakang, bisa juga. Mungkin juga dia mungkin lagi masak air lupa, ya mungkin juga. Itu aja kita mah husnuzon aja ya. Ya, baik. Ya. Atau mungkin mau mindo, makan maksudnya. Ya, idzan sarfa min sholatihi ya istaghfara salasan. Wa qala Allah, terus ada juga ini ada hadis selanjutnya ini waqala setelah Rasulullah beristighfar sebanyak 3 kali. Di sini disebutkan
idzan sarafa min sholati bit taslim minha. Setelah selesai melakukan sholat, setelah mengucapkan salam, Rasulullah ya istighfar atau beristighfar, membaca istighfar sebanyak 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Dalam satu riwayat yang lain juga sebenarnya Rasul tiap hari beristighfar ya. Ya, dan dikatakan bahwa Rasulullah itu beristighfar sehari sebanyak 70 kali. Inni la astaghfirullahal adzima kulla yaumin sab'ina marrah, dalam riwayat lain mi'ah marrah. Jadi sesungguhnya aku beristighfar mohon ampun kepada Allah setiap harinya 70 kali, dan dalam riwayat lain disebutkan 100 kali. Orang seperti Rasulullah yang gak punya dosa, yang dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya, sebelum dia melakukan perbuatan dosa misalnya, itu beristighfar mohon ampun kepada Allah. Lah kita baca 3 kali aja udah masih berat baik gitu ya, pengennya pergi aja dari tempat duduk kita. Nah, pengen ngelipir ya, kalau bahasa orang Betawi mah ngelipir ke situ ya. Baik. Kemudian waqala Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ini adalah redaksi hadis yang disampaikan oleh Sauban ya. Ini singkat ya, artinya Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Wa fi riwayatin kana nabiyyu idza sallama lam yaqud illa miqdaru ma yaqulu Allahumma antas salam ila akhirih. Sini sebutkannya begitu. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, apabila lam yaqud, beliau belum duduk ya, merubah duduknya sampai sekira ukuran ketika dia membaca Allahumma antas salam wa minkas salam. Jadi ketika beliau membaca Allahumma antas salam baru beliau merubah duduknya. Rawahul khamsatu illal Bukhari, diriwayatkan imam yang 5 kecuali Imam Bukhari, dia tidak meriwayatkan. Jadi berarti Bukhari tidak, berarti Muslim, Abu Daud, Nasai, Tirmizi, Ibnu Majah. Berarti 5 orang ini. Nah, kalau kita baca yang ada Allahumma tassalam wa dakilna jannata itu ada tambahan, itu tidak mengapa, tidak masalah ya. Barangkali ada riwayat yang lainnya ya. Itu biasanya ulama yang ya Allahumma antas salam wa minkas salam tabarak wa dakilna jannata darussalam tabarak ya dzal jalali wal ikram ya kan. Itu lebih lengkapnya seperti itulah ya. Karena kita memohon kepada Allah keselamatan. Karena keselamatan itu adanya dari Allah, dan kedamaian, keselamatan hanya Allah yang memilikinya. Maka kita mohon kepada Allah sepulang dari sholat ini mendapatkan kedamaian, mendapatkan keselamatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti kita sudah lakukan. Ya, kemudian dalam hadis yang lainnya dari Zaid bin Maulan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Zaid ya, Maulan Nabi, Zaid bin Haris nih ya. Zaid bin Haris ini adalah sahabat Nabi, kesayangan Nabi. Ya, kesayangan Nabi. Awalnya dia adalah seorang budaknya Nabi, kemudian dibebaskan oleh Nabi dan kemudian diangkat menjadi angkatnya Nabi Muhammad, anak Nabi Muhammad. Saking senangnya, sayangnya dengan Zaid bin Haris, itu Nabi Muhammad sampai ingin merubah binnya kepada Muhammad. Tapi Allah tegur ya, di surat Al-Ahzab itu Allah tegur itu di dalam firman-Nya itu ya. Allah tegur ya, inna Zaida laisa min ahlik ya. Karena Zaid itu bukan keluargamu gitu ya. Tapi maka ganti langsung dengan Zaid bin Haris. Ini kaitannya dengan Zaid bin Haris, sahabat yang nama satu-satunya ya, seorang sahabat Nabi yang disebutkan oleh Allah di dalam surat atau firman Allah.
yaitu di surat Al-Ahzab ya. Antara sekitar surat ayat 36 37 di sini ada kata-kata di sini. Amsik alaika zaujaka wattaqillaha wa tukhfi fi nafsika mallahu mubdi wa tahsan nas wallahu ahqu an tahsahu falamma qada Zaidun, ya, ketika Zaid menyelesaikan urusannya, ya, untuk menceraikan istrinya, zawatnakaha likai la yakunal mu'mina harajan, maka Allah menikahkan istri dari Zaid bin Haris, ya, yaitu Zainab, ya, Zainab binti Jahsi. Jadi Zainab binti Jahsi ini istrinya Zaid bin Haris awalnya. Ya, dialah Zainab binti Jahsi ini adalah sahabat Nabi juga, yang juga sepupunya Nabi dari Umaymah, bibi daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, saudaranya Abdullah, bapaknya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pada saat itu, ketika keduanya ini, yaitu Zainab dan juga Zaid bin Haris ini sudah sampai pada usia pernikahan, maka Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam hendak menikahkan Zaid kepada Zainab binti Jahsi. Cuma dahulu, ya, kita aja sekarang juga masih memandang itu, masih ada adat-adat jahiliyah yang masih kental di kalangan kaum muslimin pada saat itu. Artinya masih adanya strata gitu, istilah sekufu. Nah, ya, kalau nikah pengennya sekufu, ya, artinya sederajat, maksudnya gitu. Nah, oleh karena itu, karena Zaid bin Haris ini adalah dulu seorang budak, mantan budak, sedangkan Zainab binti Jahsi ini adalah termasuk, ya, keluarga besarnya Nabi, artinya orang-orang yang termasuk strata tinggi lah, ya. Nah, pada saat kemudian Nabi melamarkan Zaid bin Haris, ya, untuk Zainab, arti melamar, ya, Zainab itu pada awalnya, ya, tidak menghendaki, tidak mau gitu. Tapi akhirnya karena dorongan Nabi Muhammad SAW, karena dua-duanya ini orang soleh, ya, karena ketaatan kepada Rasulullah, nah, Zainab akhirnya menerima, ya, lamaran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad untuk agar menikahi si Zaid bin Harisah. Akhirnya menikah, ya, menikahlah dengan strata yang berbeda, karena harapan Rasulullah menghendaki bahwa Rasulullah juga menghendaki agar tidak ada perbedaan gitu loh. Artinya semua di hadapan Allah derajatnya sama, sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran di surat Al-Hujurat, ya, inna akramakum indallahi atqakum, ya, orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Derajat yang paling takwalah yang membedakan di antara kita. Ya, kadang kita saja masih begitu, walaupun kita sudah, ya, beragama Islam, kita masih memandang itu kan. Pasti kita menghendaki misalnya anak kita atau putra kita, putri kita dinikahkan dengan orang yang menurut, ya, orang tuanya pasti menghendaki yang seperti ini, yang sekufu atau bagaimana kan, bisa masih ada kan. Kalau di Indonesia ini derajat tinggi dan masih ada, ya. Kalau di kalangan di Banten itu ada istilah TB, ya, tuh bagus, ya, itu kalangan ajengan tuh, ya. Nah, itu ada juga kalau di Jawa itu ada Raden gitu kan, ya. Biasanya itu, ya, itu luar biasa pertentangannya. Kalau di Padang itu ada nggak? Ada juga di Padang juga, ya. Hampir di setiap daerah itu pasti ada. Nah, itu hampir setiap daerah itu ada. Bahkan di Batak juga ada, ya. Misalnya antara marga ini dengan marga ini atau marga yang ini ada itu.
Nah, antara marga satwa. Marga satwa binatang, Pak. Ya, artinya itulah. Kemudian nikahlah. Nikah cuma setahun, tapi ternyata karena Zainab ini masih ya didekati oleh Zaid bin Haris, karena Zaid bin Haris ini ingin berbuat baiklah kepadanya. Ya, begitu didekati kayaknya dia agak kurang gitu, karena merasa ya berbeda dirinya. Sampai-sampai kemudian terlontarlah dari mulutnya Zainab binti Jahsy ini bahwa ia merasa sebagai mengatakan sebagai strata yang tinggi gitu. Dengan demikian langsung ini juga sebenarnya pelajaran bagi Allah, ya ada dari Allah Subhanahu wa taala yang sengaja ditampakkan di dalam Al-Qur'an ya, yang kemudian ditunjukkanlah kepada masyarakat Islam pada saat itu yang masih membedakan strata itu ya, artinya sekufu itu tadi. Akhirnya tidak berlangsung lama ya, tidak berlangsung lama. Sebenarnya dalam satu riwayat disebutkan Zainab itu sebenarnya pengennya dilamar oleh Rasulullah SAW gitu ya, padahal jadi Allah juga mendengar hatinya Zainab. Nah, tapi Nabi menyembunyikan karena ingin menyatakan sayangnya dengan Zaid bin Haris luar biasa. Nah, pada saat terjadi dengan kondisi rumah tangga yang tidak tentram, yang tidak akur ini, akhirnya kemudian Zaid bin Haris ini ketemu Rasulullah. Ya Rasulullah, aku diceritakanlah perihal tentang dia dengan Zainab binti Jahsy. Akhirnya dia mohon, ya Rasulullah, aku ingin menceraikannya. Rasulullah sih sebenarnya tetap mempertahankan jangan. Walaupun itu halal, tapi itu dibenci Allah. Ya kan disebutkan dalam hadisnya kan. Inna abghadul halali indallahi wa at-talaq. Ya, sesungguhnya yang paling dibenci oleh Allah sekalipun itu halal, yaitu talak ya. Itu talak. Artinya bahwa ya itu jalan alternatif yang paling terakhir lah kalau gitu. Ditunggulah. Akhirnya nggak bisa juga dipertahankan rumah tangganya ini. Nah, akhirnya dicerailah kemudian. Melihat kejadian ini Rasulullah kasihan, karena dua-duanya ini kan, apalagi melihat Zainab binti Jahsy ini, karena nggak ada yang ngurusi, langsung Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menikahi Zainab binti Jahsy. Nah, Zainab binti Jahsy ini ya, Zainab binti Jahsy ini luar biasa ya, diceritakan oleh Allah dalam Al-Qur'annya. Nah, di sini ada satu ayat 38, maka 'alan nabiyyi min haraj fima faradallah sunnatullahi fil ladzina khalau min qabli wa kana amrullahi qadaran maqdura. Tidaklah atas Nabi suatu hal yang sangat tidak keberatan lah. Maksudnya tidak merasa keberatan atau merupakan suatu hal yang kebolehan ya. Fima faradallah, terhadap apa yang sudah Allah tetapkan bahasanya. Tidak ada keberatan pun bagi Nabi tentang apa yang telah ditetapkan oleh Allah baginya. Allah telah menetapkan yang demikian sebagai sunnah Allah pada nabi-nabi yang telah terdahulu, dan ketetapan Allah itu suatu ketetapan yang pasti berlaku. Nah, ini menunjukkan bahwa sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini dinikahkan oleh Allah langsung dari langit atas sana. Zainab binti Jahsy ini menjadi istri Rasulullah. Si Rasulullah kan ya banyak ya, jumlahnya ada 11 ya. Ada Khadijah, habis Khadijah ada Saudah, habis Saudah ada Aisyah kemudian ada Hafsah, nanti ada Juwairiyah. Nah, Juwairiyah ini juga istri Rasulullah. Ya, Juwairiyah ini adalah putri dari kepala suku Bani Mustalik. Pada saat perang dengan Bani Mustalik ini ada tawanan
dan tawanan itu kemudian ditebus oleh Rasulullah. Kemudian ada seorang wanita yang bernama Juwairiyah. Ini asalnya namanya bukan Juwairiyah, namanya Barrah. Kemudian oleh Rasulullah dia ditawari, bagaimana kalau engkau saya nikahi gitu. Maka dia mau, Juwairiyah ini dinikahi oleh Rasulullah SAW. Itu juga termasuk sahabat Nabi ya, istri Nabi juga dan juga sahabat Nabi. Nah inilah. Kemudian kita kembali lagi bahwa Zaid bin Haris ada satu hadis yang disampaikan oleh Zaid maulan Nabi. Zaid bin Haris ya. Zaid bin Haris ini akhirnya kemudian tadi kemudian cerai, terus kemudian Zaid bin Haris juga cerai dengan Zainab binti Jahsy dan menikahlah dengan yang lainnya, saya lupa itu nama istrinya, sehingga kemudian nanti kelak melahirkanlah yang bernama anaknya itu Usamah bin Zaid. Nah, sebagai seorang panglima termuda ya, usia 17 tahun itu yang diperintahkan oleh Rasulullah untuk menjadi seorang panglima komandan itu. Luar biasa. Nah, kemudian dengan melihat itu tadi kesedihan daripada Zainab binti Jahsy, Rasulullah SAW kemudian menikahi dan terangkatlah derajatnya karena dinikahi oleh Rasulullah SAW. Kita kembali ke sini, maaf. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man istaghfara ya man istaghfarallaha alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi ghufira lahu wa in kana qad farra minaz zahfi. Barang siapa yang beristighfar dengan membaca astaghfirullahaladzim ya Allahul ladzi la ilaha illal hayyul qayyum wa atubu ilaihi ghufira lahu, diampuni dosanya oleh Allah SWT sekalipun dia lari ya dari medan juang atau medan juang zahfi. Artinya sungguh luar biasa dengan baca istighfar ini, banyak di sini ya. Kemudian ada satu bacaan juga yang juga kita sering baca. Ini juga dari yang diriwayatkan oleh di sini Warrad Maulal Mughirah bin Syu'bah. Jadi ada dari sahabat Warrad, dia seorang budak Mughirah bin Syu'bah. Jadi katabal Mughirah ila Muawiyah. Berarti hadis ini disampaikan oleh seorang sahabat ya, di mana Mughirah ini menuliskan surat ya kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Pada saat itu dia sebagai seorang khalifah. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana, di dalam tulisan surat itu ada tulisan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ya ini tulisannya tertulis seperti ini, Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza faragha min salatihi, apabila beliau selesai dari salatnya ya qala, Rasulullah membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Terus kemudian Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Ini juga kita baca kan ya, la ilallah la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ada juga di ayat dalam redaksi hadis yang riwayat yang lain, la ilallah la syarika lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dua-duanya juga itu diriwayatkan ya, ada hadisnya. Kemudian Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u dzal jaddi minka. Ada tambahan kalau yang biasa sih itu kita hafal. Ya Allah ya, di sini ada Allah, ya Allah, la mani'a lima a'taita, tidak ada siapapun yang dapat mencegah ya bagi yang sudah engkau berikan sesuatu kepadanya. Wala mu'tiyah, dan tidak ada seseorang siapapun yang dapat memberikan bagi orang yang kau cegah untuk diberikan. Wala yanfa'u dzal jaddi minkal jadd, dan tidak ada
tidak ada manfaatnya suatu kekuasaan pun kecuali dari kekuasaanmu atau kemuliaanmu. Rawahul khamsatu illa Tirmidzi. Nah, kemudian ada lagi juga hadis yang lain lagi yang terkait dengan bacaan zikir setelah salat. La yakhibu qailuhunna aw fa'iluhunna 33 tasbihatan wa 33 tahmidatan wa 34 takbiratan. Ya, tidak akan sia-sialah orang yang mengatakan, atau tidak akan merugi orang yang membaca pertama atau orang yang melakukannya, yaitu membaca 33 bertasbih subhanallah, kemudian 33 bertahmid alhamdulillah, dan juga 34 kali bertakbir, ya, fi duburi kulli sholatin, di setiap kali habis sholat fardu. Rawahu Muslim wa Tirmidzi, diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Tirmidzi. Dan ada satu hadis yang lainnya yang menunjukkan betapa pentingnya bacaan tasbih ini, bacaan tasbih, bacaan tahmid, bacaan takbir ini atau zikir ini, sehingga ini diajarkan oleh Rasulullah pada saat itu ada ibaratnya curahan hati dari kaum fuqara muhajirin. Hadis ini bunyinya di sini sebutkan anna fuqara al muhajirinya, bahwa kaum fuqara, kaum fakir para muhajirin, sahabat-sahabat muhajirin, yaitu sahabat yang pindah dari Mekah ke Madinah, yaitu atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka mendatangi Nabi. Faqalu, lalu kemudian mereka berkata di hadapan Nabi, dzaba ahlud duthur, ya, bid darajati wan naimil muqim. Orang-orang ad-duthur itu jamak dari dasrun, yang artinya di sini disebutkan alladzi, di sini al-malul katsir, yang memiliki harta yang banyak, orang-orang kaya, ya, orang-orang kaya. Ini yang kemudian ya ibaratnya cemburulah atau irilah, iri tapi bukan iri hati, ya, agak cemburu. Ini cemburu dalam perbuatan amal, ya. Kalau iri dalam perbuatan amal sih itu sangat dibolehkan, ya. Ini sebagaimana dilakukan oleh ini kaum fuqara muhajirin, di mana mengatakan orang-orang kaya memperoleh derajat dan juga mendapatkan kenikmatan yang tetap, kata mereka. Faqala, Rasulullah kemudian bersabda, wa madzaka, ini ada apa? Kata Rasulullah SAW. Qalu, mereka pun kemudian menjawab berkata, yusalluna kama nusalli, mereka sholat, kami juga sholat. Wa yasumuna kama nasumu, mereka puasa, kami juga puasa. Wa yatasaddaquna wala natasaddaqu wala natasaddaqu wa yu'tikuna wala nu'tik. Mereka bersedekah, kami tidak mempunyai kemampuan untuk bersedekah. Mereka dapat membebaskan budak, kami tidak bisa membebaskan budak. Ini curahan hati para sahabat-sahabat muhajirin kaum fuqara. Ini disebutkan di sini. Fahum ya'maluna ka'amalina, artinya mereka menyatakan bahwa mereka beramal seperti kita juga, kami juga beramal seperti mereka, gitu. Tetapi kata mereka, wa yaziduna alaina bi thamarati amwalihim minas shadaqati wal itqi wa nahwiya. Akan tetapi dengan dia mempunyai harta yang berlimpah, itu yang melebihkan mereka terhadap kami, sehingga mereka bisa bersedekah, mereka bisa membebaskan budak, sedangkan kami tidak bisa. Nah, melihat curhatan para sahabat fuqara muhajirin ini, Rasulullah kemudian memberikan satu tips supaya mereka nggak bersedih. Ya, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afala uallimukum syai'an tudrikuna bihi man sabaqakum
wa tasbiquna bihi man ba'dakum wa la yakunu ahadun afdhala minkum illa man sana'a mithla ma sana'tum. Apakah kalian mau saya ajarkan sesuatu yang kalian bisa menyusul dengannya, dengan sesuatu itu, yaitu dengan yang akan diberikan oleh Nabi tadi. Kalian bisa menyusul mereka dan kalian bisa menyusul orang-orang yang hidup setelah sepeninggalmu nanti. Wah, ini kata Rasulullah. Ya, yang dimana tidak ada seorang pun yang lebih utama kecuali dari kalian. Ini Rasulullah ingin memberikan inilah menghibur lah supaya jangan sedih gitu ya. Akhirnya kemudian di sini disebutkan wala yakunu ahadun, yang dimana tidak ada seorang pun yang tidak ada orang yang lebih utama daripada kan illa man sana'a misla ma sana'tum, sehingga orang itu melakukan sebagaimana kalian lakukan. Qalu bala ya Rasulullah, ingin ya Rasulullah kami, ya Rasulullah, kata para sahabat. Qala tusabbihuna, kalian bertasbih, wa tukabbiruna, kalian bertakbir, ya, wa tahmaduna, dan kalian memuji nama Allah, dubura kulli salatin salasan wa thalathina marrah. Kalian bertasbih, bertakbir, bertahmid setiap kali habis sholat. Itulah yang kemudian kalian menjadi orang yang lebih utama, baik orang yang mendahului kamu maupun orang nanti setelah sepeninggalmu telah mendahului kamu, atau membalap ya, balapin kamu apa, ibaratnya begitu. Ini kan dalam satu riwayat ini disebutkan bertasbih dulu, baru bertakbir, baru bertahmid. Nah, dalam riwayat yang lain di sini disebutkan, di sini ada riwayat dari Imam Bukhari disebutkan di sini adalah walafdul Bukhari tusabbihuna wa tahmaduna wa takbiruna. Ini sebagaimana yang kita lakukan ya. Berarti bertasbih, bertahmid, bertakbir. Tapi kalau riwayat ini tadi bertasbih, bertakbir dulu, baru bertahmid atau memuji nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini dijelaskan bahwa wadzahiru annahu yajuzu jam'uha fi lafdin wahidin ka qaulihi. Boleh 3 kalimat ini dibaca digabungkan jadi satu, kemudian dibaca menjadi 33 kali. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah, Allahu akbar gitu ya. Boleh digabung sampai 33 kali. Di sini dikatakan begitu, ya. Boleh digabungkan. Kemudian dibaca sebanyak 33 kali. Akan tetapi, nah, menurut pendapat yang mengatakan jangan digabungin katanya. Walakinnal ahaditsa qablu wa ba'du ya tasarraha bi ifradi kulli bil adadi kama ya sorihat ya. Sorohat ya, kalau sorohat yaj'alut takbir arba'an wa thalathina wa yambagi i'tibaruhu. Hanya saja banyak hadis-hadis sebelum dan hadis sesudahnya tadi itu menjelaskan bahwa membaca dengan satu kalimat dengan sejumlah maksudnya sendiri-sendirilah ya, dengan sendiri-sendiri dalam arti kalimat itu dibaca secara sendiri-sendiri. Subhanallah sendiri sebanyak 30 kali, tahmid itu sendiri sebanyak 33 kali, kemudian takbir itu sendiri dibaca sebanyak 33 kali. Karena ada hadisnya itu sampai mengatakan yaj'alut takbir arba'an wa thalathina. Kenapa? Takbir malah dibaca 34 kali. Ini menunjukkan bahwa dari hadis ini ya kalimat tasbih, tahmid, takbir dipisah, enggak usah digabung gitu. Ini yang berpendapat seperti itu. Tapi digabung boleh. Ya, fayam bagi hendaklah itu menjadikan satu pemikiran atau maksudnya dijadikan pemikiran agar
bahwa ini menurut pendapat yang membacanya itu terpisah sendiri-sendiri. Tasbih dulu, baru tahmid dulu, baru takbir. Dan kemudian kita kembali lagi. Qala Abu Soleh, Imam Abu Soleh ini adalah di sini disebutkan ar-rawi, dia seorang perawi yang juga meriwayatkan dari Abu Hurairah. Ya, faraja'a fuqara'ul muhajirina ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqalu, kemudian mereka kembali datang kepada para kaum fakir muhajirin ini, kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, balik lagi ketemu Rasulullah sambil kemudian mengucapkan masih juga belum puas. Ya udah dikasih tiba-tiba ini sama ini tip khusus masih juga belum puas. Dia bilang katanya nih, mereka ini dikatakan sami'a ikhwanuna ahlul amwal bima fa'alna wa fa'alu mithlahu. Ya, mereka saudara-saudara kami orang-orang kaya itu juga dengar. Ya gitu. Dan mereka juga melakukan seperti kita yang lakukan, kata sahabat-sahabat fuqara dari muhajirin itu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah kemudian langsung ini pemungkas lah ibaratnya, ditutup aja langsung dari ini dengan kata-kata langsung berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Zalika fadlullah yu'tihi may yasha. Itu fadlullah, keutamaan Allah, kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada setiap orang yang dikehendaki. Kan makanya Nabi Sulaiman kan kalau itu kan baca apa tuh? Hadza min fadli Rabbi. Kita kan pernah sering tuh ya jumpa di belakang mobil-mobil saudara-saudara kita tuh ya. Mobil-mobil yang dikasih tulisan di belakang itu hadza min fadli Rabbi. Wah, mobilnya Pajero, gede, wah, cakep, keren gitu. Tapi di belakangnya ada bacaan hadza min fadli Rabbi. Ini adalah kelebihan dari Allah, utama dari Allah. Jangan ngiri ya. Ya sudah gitulah. Kayaknya sih begitu. Ini mah pemberian dari Allah. Ya kan kalau rizki, ini ada yang berpendapat rizki itu standar. Setiap makhluk yang melata di muka bumi ini dikasih oleh Allah. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Itu kata Allah. Setiap yang melata di muka bumi ini Allah kasih rizkinya. Tapi kalau fadilah itu tergantung daripada usaha-usaha kalian atau memang sudah ditetapkan oleh Allah. Ada yang punya mobil satu, ada yang punya rumah satu, ada yang punya motor doang, ada yang punya mobil itu lebih dari satu. Ada yang mobilnya baru berganti, misalnya gitu ya Pak Haji ya. Ada yang tetap udahlah, saya mah senang sama mobil ini aja. Ada yang mobilnya lebih dari 3, ada yang mobilnya Pajero, ada yang mobilnya ya Pak Jero, mobilnya Fortuner, ada yang punya mobil nggak punya garasi. Aduh gawat juga itu. Pak Wendy pengen beli katanya, insyaallah. Amin Pak Wendy ya. Amin. Ya kita semua syukurilah apa yang diberikan oleh Allah. Makanya ya kata Nabi Sulaiman, hadza min fadli Rabbi. Nabi Sulaiman itu dia seorang nabi, dia anaknya nabi, dia seorang raja, diberikan kekayaan oleh Allah. Dia bisa bicara dengan binatang, dia bisa komunikasi dengan jin, dia bisa menundukkan jin ifrit, dia bisa waduh banyak bener ya. Bisa ngomong sama semut atau bisa dengar ucapan semut. Coba. Makanya Nabi Sulaiman mengatakan, ya Allah, jadikanlah ini semua adalah fadilah dari aku yang kemudian ini jangan kau berikan sepeninggalku. Karena ada di ayatnya di surat An-Naml ya, tidak lagi ada lagi. Setelah itu nggak ada sisanya kan, nggak ada yang di ini luar biasa. Udah jam 6 ya. Nah ini kemudian ada juga satu. Nah ini kemudian akhirnya kemudian disinilah kemudian para sahabat itu ini ya sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Az-Zukhruf ayat 38 disebutkan di situ, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Kata Allah nih, kami telah tentukan
di antara mereka penghidupan mereka ya pada kehidupan di dunia ini. Jadi Allah yang menentukan itu. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang kayanya seperti itu, ada yang lebih, ada yang kurang. Semuanya ini adalah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh ada yang ngiri ya. Kalau ngiri, dalam iri nggak apa-apa, tapi kalau iri hati sampai kemudian dengki ya, menghilangkan nikmat seseorang itu agar pindah kepadanya, itu yang Allah tidak suka, yang disebut dengan hasad tadi itu ya. Ya, makanya kita berlindung kepada orang seperti itu. Wa min syarri hasidin idza hasad. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari orang yang dengki apabila dia dengki. Ini kalau orang dengki kemudian dia berbuat dengki, itu luar biasa. Bahkan sampai bisa ya melakukan hal-hal yang di luar nalar. Ya, di luar nurul ya, di luar nalar ya. Sehingga sampai membunuh atau sampai menghilangkan nyawa itu. Nauzubillah min zalik. Oleh karena itu kita tidak menghendaki seperti itu. Nah, ini masih banyak nih hadis-hadis yang berkaitan dengan ini, tapi pintu sudah dibuka. Tapi belum waktunya suruk ya. Oh, udah. 52. Kayaknya pengen cepet ini. Maklumlah ya, ini apa adanya ya, namanya juga pengganti ban serep kan begitu, namanya juga URC, Ustadz reaksi cepat. Ini bukan Ustadz ereksi cepat, tidak. Auzubillah, ada temen ngomong gitu, Ustadz reaksi cepat ya. Baik, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi sabil haq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.